wong puput pangastawan ide sangar juga. Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat Ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Dalam upacara ini, jenazah diletakkan dengan posisi seperti orang tidur. Keluarga yang ditinggalkan pun akan beranggapan bahwa orang yang meninggal tersebut sedang tertidur. Dalam upacara ini tidak ada air mata karena mereka menganggap bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan menjalani reinkarnasi atau menemukan peristirahatan terakhir di moksa, yaitu suatu keadaan di mana jiwa telah bebas dari reinkarnasi dan roda kematian. Upacara Ngaben ini juga menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Hal ini juga ditulis dalam buku yang berjudul Island of Bali tahun 1973 oleh Miguel Carabias dan juga terbit di Eropa, menjelaskan bahwa pembakaran jenazah baru dikenal masyarakat Bali saat masuknya Majapahit pada abad ke-13. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat Bali mempercayai ada kehidupan lain setelah mati. Namun, dengan seiring perkembangan agama Hindu di Bali, masyarakat mengenal bahwa Ngaben ini memerlukan banyak biaya dan seolah-olah sulit dilaksanakan. Apalagi dengan adanya dreste di masing-masing desa dan ditambah dengan permasalahan di setiap desa yang dialami karena tuntutan kehidupan ke depan semakin sulit. Hal ini menimbulkan fenomena memilih tempat kremasi daripada pulang ke kampung halaman untuk melaksanakan pengabenan di setra desa. Dikutip dari Tribun dalam seminar reformasi ritual upacara dan upakara Ngaben oleh Pinandita Sanggraha Nusantara Korda Denpasar, berikut adalah alasan-alasan orang Bali memilih Ngaben di krematorium. Kesepekan. Adanya dreste kesepekan karena jarang bisa ikut tedun ngayahang banjar, sehingga masyarakat desa yang sesungguhnya adalah masyarakat muod atau asli sejak dulu, namun karena tinggal di luar desanya dan bekerja di sektor swasta yang kebetulan sangat ketat dengan jam kerja, sehingga sukar mendapat izin untuk libur berkali-kali, terpaksa menggunakan jasa krematorium untuk menyelesaikan upacara kematian keluarganya karena mereka kena sanksi kesepekan banjar, atau ada rasa malu karena jarang ikut tedun di banjar karena kondisi dan situasi yang dihadapinya, terpaksa menggunakan jasa krematorium agar permasalahannya tidak menjadi beban yang berat. Kekeran desa yang cukup lama karena adanya upacara di Pura Kayangan 3 dan biaya penitipan jenazah mahal. Oleh karena itu, mereka dengan terpaksa menggunakan jasa krematorium. Dresta Desa Banten Bebangkit dan Pulau Gembal. Beberapa desa yang masih menggunakan aturan dresta yang mengharuskan upacara pengabenan dengan upacara Banten Bebangkit dan Pulau Gembal. Apabila tidak menggunakan upacara tersebut, pengabenan tidak mau dipuput oleh sang sulinggi atau menjadi cemoohan masyarakat sekitar. Apabila masyarakat yang kurang mampu terpaksa menggunakan upakara Banten di bawah tingkatan Pulau Gembal, seperti misalnya Udel Kurunan, maka pengabenan dimaksudkan ke dalam tingkat Mekingsan di Geni atau di Pertiwi. Ini memiliki sebuah konsekuensi, harus melaksanakan upacara pengabenan lagi. Dresta Ngarap Sawe dan Nyangu.
Hal lain mengakibatkan dipilihnya kremasi, yaitu masih adanya beberapa desa yang menerapkan aturan dresta, ngarap sawe, dan bagi keluarga yang punya kematian, mengharuskan atau mewajibkan untuk nyangu atau menjamu banjar apabila akan melakukan upacara pengabenan, sehingga keluarga yang memiliki kematian seolah-olah bagaikan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, sudah menghabiskan biaya yang banyak di rumah sakit dan pengabenan, juga harus menyiapkan dana untuk nyangu banjar yang menjadikan mereka makin menderita. Oleh karena itu, mereka dengan terpaksa menggunakan jasa krematorium agar permasalahannya bisa diatasi dan tidak menjadi beban yang berat. Sisi lain, upacara ngaben dianggap sebagai upacara kematian yang memberatkan, juga memunculkan fenomena banyak yang memilih masuk ajaran-ajaran aliran tertentu, sehingga bisa terhindar dari aturan-aturan adat yang ternyata hanya ditujukan kepada umat Hindu di Bali. Dan yang lebih ekstrim, bagi beberapa orang yang takut akan aturan-aturan tersebut, memilih pindah kepercayaan ke kepercayaan non-Hindu atau agama non-Hindu. Apabila situasi semacam ini tidak disikapi dengan cepat, akan dapat menghancurkan umat Hindu sendiri yang ada di Bali. Lebih-lebih, lambannya prajurit adat dan tokoh agama mengintrospeksi keadaan, maka umat Hindu yang ada di Bali lama-lama bisa tergerus. Karena kesulitan-kesulitan tersebut, mereka akan membuat sebuah pernyataan, sulitnya mati di tanah Bali. Bagaimana menurut Anda?